Berarti kita memang ketika ketemu pohon existing itu perlu di review, dan kasarnya ketika dia ada jalurnya, imbasnya adalah kalau dia tidak mengambil ke ruas jalan, dia akan mengambil ke mediannya. Pikiran itu adalah bagaimana desain itu bisa mengakses ke seluruh area. Dari RTH yang ada itu, mana yang jadi favorit? Pun setiap proyek itu kita selalu ada pemikiran baru, pemikiran tambahan gitu ya, dan semua selalu berkembang gitu. Dan situasinya kayak case yang terakhir aja, di proyek yang terakhir ini itu kan yang jadi isu itu adalah imbas dari pohon tumbang dan membuat celaka bagi masyarakat di bawah yang ada di sekitarnya. Nah, itu menjadi pemikiran itu adalah berarti kita memang ketika ketemu pohon existing itu perlu di review, dan kasarnya ketika dia tidak bisa kita pindah, ya mungkin kita lintasan pedestrian gitu harus lebih jauh dari pohon-pohon besar semacam itu gitu. Jadi itu salah satu pemikiran-pemikiran yang selalu kita update terus berdasarkan dari fenomena apa yang hari ini atau teori-teori apa yang terjadi di hari ini. Seperti yang terakhir itu ya, pohon tumbang di Pondok Indah ya. Betul. Langsung dipotong semua ya. Langsung dipotong semua. Betul. Nah, itu menurut Mas Kiki salah dalam pemilihan pohonnya atau gimana? Oke. Sebenarnya sih yang salahnya itu adalah kan dulu median itu tidak sekecil itu, karena kan mulai ada proyek Transjakarta, sehingga dia ada jalurnya. Imbasnya adalah kalau dia tidak mengambil ke ruas jalan, dia akan mengambil ke mediannya. Nah, mediannya semakin sempit. Imbasnya adalah titik pohon itu untuk ruang dia tumbuh itu sebenarnya terbatas. Nah, setahu saya saat itu ada riset juga tentang pohon itu seharusnya treatmentnya diapakan gitu ya. Jika memang solusinya adalah harus dipotong, ya dia akan dipotong gitu. Jadi artinya menanam pohon, mempertahankan pohon itu juga ada konsekuensinya ketika kita melihat ada pohon-pohon tua gitu ya. Oh iya. Lalu kalau untuk merancang RTH berukuran kecil dan RTH berukuran besar itu apa yang difokuskan? Oke. Sebenarnya kalau dari mendesain RTH itu isu pertama itu adalah kan kita pasti ada budgetnya, ada anggaran konstruksi yang pastinya ada limitnya, ada limitasinya. Nah, jadi kecil atau besar itu sebenarnya secara anggaran dia akan menyesuaikan. Meskipun ketika lahan itu makin besar, tidak akan equal dengan anggarannya. Artinya misalnya gini ya, kalau tanahnya itu 2 kali lipat, bukan berarti anggarannya juga 2 kali lipat gitu. Dia mungkin hanya menjadi 75% yang seharusnya kalau kita anggap itu 2 kali lipat gitu. Nah, jadi sebenarnya solusi pertama yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana desain itu bisa mengakses ke seluruh area, dengan catatan area tersebut memang area yang memang perlu diintervensi, karena begitu kita intervensi dengan pekerjaan arsitektural itu akan mengeluarkan kos. Nah, sementara kalau area itu kita biarkan, dia sebenarnya cenderung akan lebih mereduce cost-nya gitu. Nah, cuman balik lagi, kalau misalnya kita tidak intervensi, potensinya adalah dia akan menjadi negatif area. Nah, jadi sebenarnya bagaimana strategi kita mencoba untuk menguasai lahan dengan intervensi desain, tapi juga menjaga balancing terhadap budgetingnya gitu. Jadi antara area yang tidak kita apa-apakan dengan area yang kita intervensi, gitu sih sebenarnya. Oke. Ada tanaman yang bisa bertahan berapa musim gitu, tapi perawatannya nggak terlalu tinggi. Oke. Sebenarnya banyak sekali sih tanaman-tanaman, apalagi kalau kita menggunakan tanaman endemik ya. Tanaman endemik misalnya gini, tanaman existing yang ada di sana itu sudah dipastikan tidak disiram, mereka akan hidup aja.
kasarnya mudah dirawat, dan itu yang sebenarnya tanaman yang keseharian kita sering lihat ya, kayak model-model ketapang kencana, terus misalnya pulai gitu-gitu, itu sebenarnya tanaman-tanaman yang mudah untuk perawatannya gitu. Dan artinya tanaman yang pasaran itu pasti tanaman yang memang mudah untuk dirawat. Nah, tapi ada situasi mungkin gini, yang lebih rumit itu adalah ketika taman itu kan tidak hanya pohon, tapi ada perdu-perduannya ini. Betul. Nah, tanaman perdu ini sebenarnya yang butuh perawatan, karena untuk mempercantik taman itu ya pasti ada planting yang karakternya semak-semakan tadi atau perdu, tapi dia masif gitu. Nah, sebenarnya hal tersebut juga sih yang menjadi konsentrasi dari kos sebuah RTH gitu ya. Iya. Gitu. Biasanya bisa nggak sih misalkan satu daerah tuh, ini ciri khasnya pohonnya ini, kayak tabebuya ya. Itu dia di satu daerah, kayak sakura atau dari Jepang ya. Betul. Indonesia punya nggak sih? Sebenarnya ada. Kalau misalnya kita ini ya, misalnya kayak terakhir saya ada proyek di Bintaro, RC Veteran, dia masuknya ke Kelurahan Bintaro. Nah, mereka tuh requestnya itu adalah ya mesti taruh tanaman pohon Bintaronya gitu ya, supaya ada ada spesifikasi dari area tersebut gitu. Nah, itu sebenarnya hampir sama rata-rata taman kita itu tuh dari nama tanaman-tanaman kan, area-area kita ini nggak dari nama tanaman. Nah, itu sebenarnya bisa jadi sebuah usaha kita untuk bikin ke dalam konsep tematik tadi gitu. Jadi misalnya kalau pohon tanaman Bintaro ya kita akan tanamin dominan tanaman Bintaro gitu. Itu bisa menjadi sebuah solusi untuk membuat identitas ya gitu. Meskipun tidak harus begitu juga sih sebenarnya gitu. Lalu terakhir nih, kalau taman itu ada trennya nggak sih? RTH itu ada trennya nggak sih? Kedepannya seperti apa sih yang mengubah kota ya biasanya? Kalau kita bicara apa yang saya lakukan di DKI, mungkin sebelum atau di saat saya baru masuk itu, maksudnya dalam berproyek, yang memulai proyeknya itu trennya itu sangat mengedepankan fitur. Mungkin saat itu sedang trennya dengan istilah Instagramable atau apapun gitu. Nah, jadi foto-foto ya di situ ya. Jadi kita sangat sangat dituntut sekali untuk meng-create ruang-ruang tersebut gitu ya, ruang-ruang yang menjadi spot yang menarik, bisa dinikmatin sama masyarakat gitu. Dan artinya itu framingnya sangat arsitektural sekali. Nah, tapi mungkin 3 tahun terakhir itu fokusnya lebih ke ekologi gitu. Jadi intervensi arsitektural itu adalah jembatannya saja, sementara fokus utama itu adalah kita bagaimana, kalau dulu mungkin berpikir bikin lapangan itu adalah dengan perkerasan beton, kalau sekarang kecenderungannya bikin lapangan dengan tanah rumput atau mungkin tanah pasir gitu. Nah, jadi bermainnya lebih soft gitu di hari ini. Dan memang ini juga menjadi isu dalam skala dunia ya sebenarnya, ketika kita men-treatment sebuah area itu yang dominan adalah softscape, itu kecenderungannya akan lebih adem atau suhunya itu akan lebih rendah dibanding kalau kita banyak menggunakan material perkerasan atau material beton. Iya. Gitu. Dan asli ya, bukan imitasi. Betul, asli dan imitasi, benar. Kayaknya itu aja pertanyaannya. Terima kasih banyak, Sama-sama, Pak Kiki. Bu. Sukses ya. Keren banget.